Timnas Indonesia akhirnya mematahkan kutukan 43 tahun selalu gagal mengalahkan Arab Saudi. Di depan puluhan ribu supporter, skuad Garuda menghancurkan harapan skuad Elang Hijau. Padahal anak asuh Herfrenard berkali-kali diuntungkan keputusan wasit. Timnas Indonesia bahkan harus bermain dengan 10 pemain usai Justin Hubner di kartu merah. Kekalahan ini diprediksi bisa mengandaskan harapan pasukan negeri minyak lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimanakah kegagalan koar-koar Arab Saudi usai dikalahkan Timnas Indonesia? Ambisi bangkit bersama Herfrenard. Arab Saudi harus membayar mahal untuk mewujudkan ambisi bangkit di ronde ketiga. SAF merogoh kocek 20 juta euro atau senilai 339 miliar rupiah untuk memecat Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini didepak karena hanya memberikan satu kemenangan di ronde ketiga. Alhasil pasukan negeri minyak gagal menempel ketat Jepang di puncak klasemen. Namun Mancini justru ngotot nggak mau disalahkan atas performa buruk Arab Saudi. Saya sudah mengatakan masalah ini berkali-kali. Masalah yang kami hadapi adalah pemain Arab Saudi yang gak bermain reguler di klubnya. Hari ini, 60% dari mereka hanya menjadi penghangat bangku cadangan, tuduh Mancini. SAF gak pikir panjang, langsung menunjuk kembali Herfrenard sebagai nahkoda baru. Pelatih asal Prancis ini dinilai lebih paham karakter para pemain Arab Saudi dibanding Mancini. Pasalnya, Renard pernah melatih skuad Elang Hijau selama 4 tahun. Dirinya juga sudah menyerap banyak ilmu setelah mengabdi bersama timnas Prancis Putri. Saya nggak bermaksud pergi dari Arab Saudi, namun saat Prancis datang, saya harus pulang. Saya belum menyelesaikan cerita saya dengan Arab Saudi, dan syukurlah saya kembali, ungkap Renard. Pelatih dengan setelan klimis ini langsung berani koar-koar bisa membangkitkan Arab Saudi. Renard bahkan masih sangat optimis skuad Elang Hijau akan mentas di Piala Dunia 2026. Saya yakin kami bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau enggak, saya enggak akan berada di sini. Saya mengenal para pemain dengan baik, dan kami masih memiliki 6 pertandingan sisa. Kami akan melakukan segalanya untuk mencapai Piala Dunia 2026. Sayangnya, ambisi kebangkitan Herfrenard ternyata langsung dijegal Australia. Melawan skuad Socceroos, Arab Saudi masih tampil payah usai cuma bisa meraih 1 poin. Sebetulnya skuad Elang Hijau punya banyak peluang untuk bisa menang. Namun keputusan kontroversial Adel Ali membuat Arab Saudi batal menghancurkan Australia di kandangnya. Gol dramatis Sultan Al Ghanam di injury time gagal membuat skuad Elang Hijau berpesta. Adel Ali membatalkan selebrasi pasukan negeri minyak karena Ali Al-Bulaihi dianggap sudah offside. Hasil imbang melawan skuad Socceroos semakin membuat Renard frustasi habis-habisan. Pasalnya Arab Saudi membuang kesempatan emas untuk melesat ke posisi runner-up grup C. Media lokal negeri minyak mulai menekan Renard dengan berbagai prediksi miring. Ketidakmampuan timnas Arab Saudi mencetak gol jadi hal yang membuat pelatih Renard khawatir. Tulis laporan Asharq Al-Awsat. Kanal berita internasional ini menilai Elang Hijau tengah dalam masalah besar. Pasalnya Firas Alburaikan dan kawan-kawan cuma bisa mencetak sebiji gol dalam 3 laga terakhir. Arab Saudi mengakhiri 3 laga terakhirnya tanpa mencetak gol saat melawan Jepang, Bahrain, dan Australia. Lanjut laporan media Asharq Al-Awsat. Masalah besar ini bikin skuad Elang Hijau ketar-ketir sebelum melawan timnas Indonesia. Namun Renard malah berani mengumbar janji manis ke supporter negeri minyak. Dirinya dengan lantang akan membawa skuad Elang Hijau mengalahkan skuad Garuda. Kami harus siap 100% untuk menang, tegas sang pelatih sebelum laga. Aku rekomendasiin sepatu bola yang harganya oke banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Kalah segalanya dari timnas Indonesia meski dibantu wasit. Janji manis Herfrenard kembali kandas di depan puluhan ribu supporter Garuda. Bermain di Gelora Bung Karno, Arab Saudi sudah kena mental sejak menit awal pertandingan. Timnas Indonesia punya 2 peluang emas lewat Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Pertahanan Arab Saudi harus jatuh bangun mematahkan serbuan pasukan merah putih. Lini belakang skuad Elang Hijau akhirnya jebol lewat serangan cepat timnas Indonesia. Liga pemain Arab Saudi pontang-panting menghadapi pergerakan 3 pemain skuad Garuda.
Ahmed Alkasar dipaksa menyaksikan gol indah Marcelino Ferdinand yang membobol gawangnya. Di babak pertama, pasukan Shin Tae-yong mendominasi total pertandingan. Timnas Indonesia mencatat 3 peluang emas dan 9 tembakan. Di babak kedua, Arab Saudi mencoba bangkit dengan memasukkan Abdullah Al-Hamdan. Sayangnya mental skuad Elang Hijau semakin runtuh usai Marcelino mencetak gol keduanya. Racikan taktik serangan kilat Shin Tae-yong tanpa ampun menghukum Arab Saudi. Coach Shin mematahkan strategi penguasaan bola serta pertahanan tinggi dari Herve Renard. Padahal taktik pelatih asal Korea Selatan ini sempat dipertanyakan saat kalah dari Jepang. Renard bahkan mengakui kehebatan taktik Coach Shin setelah laga berakhir. Selamat untuk Indonesia, mereka memulai laga dengan intensitas yang bagus. Kami dihukum malam ini, kami kebobolan lewat serangan balik. Kami kehilangan bola kedua dan situasi gol kedua juga berasal dari serangan balik, tutur Renard. Kekalahan dari Timnas Indonesia bikin rekor cemerlang Arab Saudi akhirnya ternodai. Skuad Elang Hijau untuk pertama kalinya harus mengakui kemenangan pasukan Merah Putih. Padahal pasukan Negeri Minyak belum pernah kalah dari skuad Garuda selama 13 pertemuan. Kekalahan Arab Saudi semakin memalukan karena diwarnai indikasi kecurangan wasit. Skuad Elang Hijau lebih banyak diuntungkan oleh sang pengadil lapangan Rustam Lutfulin. Wasit asal Uzbekistan ini seringkali memberikan pelanggaran untuk Arab Saudi. Padahal para pemain skuad Elang Hijau hanya disentuh sedikit oleh penggawa Timnas Indonesia. Alhasil Arab Saudi semakin berani memakai taktik guling-guling demi mendapat pelanggaran. Sebaliknya wasit Rustam jarang meniup peluit yang menguntungkan skuad Garuda. Dibanding Arab Saudi, Timnas Indonesia hanya mendapat 4 kali pelanggaran. Pasukan Herve Renard semakin diuntungkan usai Justin Hapner diganjar kartu merah. Timnas Indonesia tercatat menerima 5 kartu kuning dari sang pengadil lapangan. Alhasil keputusan kontroversial dari Rustam ini bikin supporter Garuda naik darah. Dirinya bahkan dituduh sebagai wasit mafia yang telah menerima uang sogokan dari SAF. Namun tudingan dari fans Garuda ini segera dibantah oleh Renard. Sang pelatih ngotot membela Federasi Arab Saudi nggak bakal berbuat curang. Saya 3 tahun di Arab Saudi, lalu sekarang kembali. Saya bangga mengatakan bahwa Arab Saudi adalah negara yang fantastis, tegas Renard. Namun wasit Rustam memang dikenal sering bikin keputusan kontroversial. Saat memimpin laga Rusia versus Brunei, dirinya meniup peluit sebanyak 18 kali. Skuad Garuda sudah pernah merasakan kepemimpinan aneh dari sang wasit. Saat melawan Filipina di ronde kedua, Rustam meniup peluit sebanyak 20 kali. Ditambah lagi, sang wasit terkenal sangat mudah melemparkan kartu kepada pemain. Tercatat, pengadil asal Tashkent ini sudah mengeluarkan 13 kartu kuning di ronde ketiga. Semakin sulit menggapai Piala Dunia 2026. Kekalahan menyakitkan dari Timnas Indonesia semakin mempersulit ambisi Arab Saudi. Misi lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terjal untuk digapai pasukan Negeri Minyak. Skuad asuhan Herve Renard terlempar ke posisi 4 klasemen dengan koleksi 6 poin. Sementara Timnas Indonesia justru lebih diunggulkan untuk finish di atas Arab Saudi. Pasalnya anak asuh Shin Tae-yong tiba-tiba melonjak drastis menembus posisi ketiga. Renard akhirnya mengakui kalau Timnas Indonesia nggak bisa dipandang remeh. Bahkan pelatih asal Prancis ini termakan omongannya sendiri sebelum laga dimulai. Saat itu Renard berani menyebut mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia belum berakhir. Persaingan masih terbuka, Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Apalagi semua hal masih bisa terjadi, ucap Renard di sesi konferensi pers. Branko Ivankovic juga mengatakan Timnas Indonesia membuat persaingan di grup C semakin ketat. Belum lagi peringkat 2 hingga 6 semuanya sama-sama memiliki 6 poin. Persaingan di grup C ini sangat ketat dan gak mudah untuk memprediksi setiap laga, sehingga klasemen final baru akan diketahui di saat-saat terakhir, ucap pelatih Cina ini. Duel ketat di grup C bikin media Arab Saudi semakin pesimis dengan peluang negaranya. Dengan kekalahan tersebut, posisi Timnas Arab Saudi semakin rumit karena ketatnya persaingan memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, tulis media Kora. Kanal berita Arab News juga sangat kecewa dengan kekalahan skuad Elang Hijau. Media ini juga ragu pasukan Negeri Minyak bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Usai kalah 2-0 dari Indonesia, harapan Arab Saudi untuk lolos otomatis ke Piala Dunia masih diragukan. Kita akan bergantung dengan hasil dari tim lain.
Laporan Arab News. Aku rekomendasiin basreng pedas super renyah yang bumbunya berlimpah. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan kekalahan memalukan dari timnas Indonesia, akankah ambisi Arab Saudi ke Piala Dunia akhirnya mulai sirna?